Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan para pengajar semua, kembali lagi di channel Lino Patino. Berikut saya tampilkan aplikasi versi terbaru, ya, aplikasi rapot milik wali kelas versi terbaru, di mana di dalamnya memuat rapot P5. Dan bagi Bapak Ibu ataupun sekolah yang sudah menggunakan aplikasi versi sebelumnya dari kami, nanti bisa upgrade ke versi terbaru ini dengan cara menghubungi nomor WA kami, ya, nanti akan kami jelaskan, kami kasih petunjuk. Oke, kita mulai. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat rapot P5-nya sampai dengan pencetakan. Nah, untuk Bapak Ibu wali kelas, nah, ketika kita akan membuat rapot P5, kita akan input terlebih dahulu nilai P5 yang sudah dibuat oleh tim penilai. Kita klik dulu pada input data, ya, pada tombol nilai rapot P5. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada tiga dimensi, ya. Nah, sebelum kita menginput nilai, jangan lupa pastikan tabel ini sudah kosong dari data-data ataupun pemakaian sebelumnya dengan cara mengklik tombol delete. Saya ulangi, sebelum kita mengisi nilai, pastikan tabel ini sudah bersih, sudah kosong dari penggunaan sebelumnya. Bila mana Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini hasil dari copy penggunaan atau file yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi kita klik dulu tombol delete, ya, untuk memastikan data sudah bersih. Oke, ini sudah bersih. Kemudian di sini untuk tingkat SLTA, baik SMA ataupun SMK, pada masing-masing tingkat itu jumlah proyeknya berbeda. Untuk kelas 1, setidaknya ada 3 proyek yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Kelas 2, setidaknya 2 proyek yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Untuk yang kelas 3, setidaknya ada 1 proyek dilaksanakan dalam 1 tahun. Adapun pelaksanaannya, apakah di semester awal ganjil ataupun genap, itu diserahkan ke masing-masing sekolah. Nah, di sini misalkan saya akan membuat rapot P5 tingkat 1 atau tingkat 10. Misalkan di sekolah dari 3 proyek, 1 proyek dilaksanakan di semester ganjil. Nah, saya akan membuat rapot semester ganjil. Maka di sini saya pilih 1 proyek. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Proyek 2 dan 3 akan hilang ataupun disembunyikan. Bila mana di sekolah melaksanakan 2 proyek di semester 1, sementara 1 proyeknya akan dilaksanakan di semester berikutnya atau semester genap, maka ketika saya akan membuat rapot semester ganjil semester 1 ini, saya pilih 2 proyek. Bila mana sekolah 3 proyek dilaksanakan dalam 1 semester di semester ganjil, maka ketika saya akan membuat rapot P5 semester ganjil, saya pilih 3 proyek. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menginput nilai, ya, kita buka aplikasi nilai mapel yang sudah terisi nilai P5. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang sudah diisi oleh tim penilai P5. Nah, untuk menginput ke aplikasi rapot, kita pilih dulu kelas yang sesuai. Nah, saya akan membuat rapot kelas 10 MIPA misalkan. Nah, kemudian di sini kita klik copy. Nah, selanjutnya kita kembali ke aplikasi rapotnya. Bila mana yang saya copy tadi adalah proyek pertama, maka saya isikan pada proyek pertama. Klik pada sel yang berwarna kuning. Nah, ini yang berwarna kuning ini sebagai penanda bahwa ini adalah sel pada siswa pertama, ya. Klik di sini, kemudian klik kanan, pilih paste spesial, kemudian pilih values. Nah, seperti ini. Kemudian jika saya akan menginput nilai proyek 2, saya pastekan di sini.
Untuk proyek 3-nya kita pastekan di sini. Begitu seterusnya ya. Ada 3 proyek, nanti Bapak Ibu tinggal lihat proyek 1 ataukah 2 ataukah 3. Pastekan pada tempat yang sesuai. Selanjutnya, kalau sudah, nah kita klik tombol selanjutnya. Nah, ini akan terlihat halaman untuk rapot P5-nya. Nah, karena tadi baru 1 nilai yang saya input, maka di sini yang muncul pun baru 1 ya. Sementara yang 2 karena belum diinput, maka di sini belum muncul ya. Meskipun di sini sudah saya pilih 3 proyek, tapi karena baru 1 yang saya input, maka munculnya pun hanya 1. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau semuanya sudah diinput, tinggal kita cetak. Pada saat kita mencetak, jangan lupa untuk mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Jadi kita tidak diperkenankan mencetak melalui tombol kombinasi Ctrl plus P ya. Karena nanti hasil pencetakannya pada footer itu nama siswanya tidak sama dengan nama yang ada di sini. Nah, di footernya misalkan tulisannya Ani, nah, di bagian atas ini tertulis Budi. Itu yang terjadi jika kita mencetak tidak melalui tombol print aplikasi ya. Jadi kita pada saat kita mencetak selalu menggunakan tombol print yang sudah disediakan di sini, baik yang merah ataupun yang kuning ataupun melalui preview. Oke, untuk melihat sebelum kita mencetak, pastikan kita atur batas-batas pencetakannya dengan cara mengklik tombol page break. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada garis biru, di mana garis biru ini adalah batas-batas pencetakan. Nah, kita atur dulu untuk batas halaman pertama, kedua, dan ketiga sampai mana. Nah, misalkan ini adalah batas halaman pertama dan kedua. Garis biru ini adalah batas halaman pertama dan kedua. Jika kita akan atur, misalkan halaman pertama hanya sampai sini, maka tinggal kita geser. Garis ini kita geser sampai sini. Nah, maka pada pencetakan nanti untuk halaman pertama itu hanya sampai sini. Sementara halaman berikutnya, sel berikutnya atau baris berikutnya ini sudah masuk halaman kedua. Untuk halaman ketiganya pun bisa kita atur. Misalkan halaman ketiganya sampai sini. Nah, ini akan tampil seperti ini ya halaman 3-nya. Kita coba lihat pada previewnya. Oke, kita kecilkan. Nah, ini Bapak Ibu, tadi yang sudah kita atur, maka untuk halaman pertama hanya sampai sini ya. Kemudian halaman berikutnya, oh iya, nah ini untuk Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Excel 2016 ataupun 19, ketika pindah halaman next page itu tampilannya tidak berubah. Nah, untuk bisa berubah kita klik tombol zoom ya. Kalau zoom sudah diklik, untuk mengembalikan kecil tinggal klik. Ini sudah berubah. Nah, ini kendala pada Excel 2016 dan 19, di mana untuk previewnya itu berat. Sampai-sampai ketika kita klik next page, itu tidak berubah. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan Excel 2010, ini sangat ringan. Begitu kita klik next page, tampilannya langsung berubah cepat sekali. Ini memang kendala pada Excel 2016 dan 19. Jadi jangan panik ataupun bingung kok jadi begini tidak bisa bergerak. Itu bukan karena laptopnya atau aplikasinya, tapi memang untuk software Excel 2016 dan 19 memang demikian. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa klik lagi. Ini tampilannya seperti ini yang halaman 3. Nanti kalau misalkan akan ngeprint dari sini tinggal klik tombol print. Atau jika akan
print dari sini, saya bisa klik tombol print. Nah, untuk proses pencetakan ini sama persis dengan proses mencetak pada rapot yang biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bingung seperti apa, ya tinggal Bapak Ibu buka cara mencetak rapot yang biasa ya, karena prosesnya sama persis. Nah, ini untuk yang mencetak per anak, sementara yang di atas adalah untuk mencetak banyak siswa dari absen 1 sampai absen berapa nanti tinggal diisi. Misalkan saya akan mencetak dari absen 1 sampai absen 30. Nah, misalkan seperti ini. Maka nanti begitu saya mencetak print absen 1 sampai 30 langsung dicetak dalam sekali waktu. Oke, untuk penyusunan rapot P5 cukup demikian. Silahkan bila mana masih ada yang bingung bisa ditanyakan langsung melalui nomor WA. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.